Jadi IPK itu hanya salah satu parameter kalian untuk bekal mencari pekerjaan, bukan menjadi hal pokok. Mahasiswanya datang lagi ke dosennya, Pak, saya sampai lapangan minta data atau minta apa, mereka nggak welcome. Gimana nih solusinya? Oh, adik-adik kita di sipil Undip sekarang cari pekerjaan, bisa dikasih info tuh, data perusahaan namanya buka lowongan. Hello guys, welcome back to Civil Talks. Nah, podcast yang membahas dunia teknik sipil dari berbagai sisi. Kenalin, aku Raffi Farkan Putradianto dari Teknik Sipil 2024 dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani partner saya. Halo semuanya, aku Dayu, aku dari Teknik Sipil 2024. Nah, hari ini kita tuh bakal bahas topik nih yang sering banget bikin mahasiswa sipil tuh galau nih. Nah, apalagi yang udah mau lulus nih semuanya, yaitu tentang Karir di dunia teknik sipil. Dan tentunya kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu silakan untuk perkenalkan diri, Pak. Ya, perkenalkan saya Andri. Jadi saya itu nama lengkap aja dulu, nama saya Arif Andriansah, biasa dipanggil Andri. Saya dulu sipil juga di Sipil Undip angkatan 2009. Jadi kalian 2009 itu masih baru TK. TK lah ya. Saya udah kuliah di sini. Saya 2009 masuk, kemudian saya lulus 2014. 2014 itu berarti kurang lebih 4 tahun 9 bulan. Kemudian di wisuda bulan Agustus 2014. Dan saya setelah lulus saya ngerantau, Mas. Saya ngerantau sekitar kalau di total 10 tahun. Lama juga ya, Pak. Jadi lulus dari Sipil Undip, saya 1 tahun kerja di tambang batubara itu di mana? Di Sumatera, lebih tepatnya itu di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Itu tambang batubara kontraktor. Kemudian setelah 1 tahun saya pindah ke BUMN Karya. BUMN Karya dari 2015 sampai tahun kemarin 2024. Pertengahan itu saya pindah ke sini jadi dosen di Teknik Sipil Undip. Wah, keren banget ya, Pak, perjalanan mulai dari kuliah di sipil, terus lanjut ke dunia kontraktor juga, dari tambang dan lain sebagainya, terus lanjut jadi akademisi. Jadi saya ingin bertanya dari paling dasar dulu. Menurut Bapak, apa sih yang sebaiknya mulai dipersiapkan oleh mahasiswa teknik sipil sejak awal kuliah untuk membangun karir nih, Pak? Oke, mungkin kalian masih meraba-raba dan merancang. Saya ini kuliah harus ngapain, terus setelah kuliah harus ngapain. Ini kalau kalian masih dalam tahap kuliah, kalau saran saya lebih perdalam intelijensi kalian di bidang teknik sipil ini. Di samping kalian belajar dengan para dosen, belajar dari referensi, kan ada hal-hal yang nggak diajarkan dari referensi dan para dosen. Misalkan kayak ngomong di depan umum, terus pantang menyerah, jujur, tanggung jawab, itu kan bersifat soft skill lah. Nah, itu kalian bisa belajar tuh baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Misalkan kalian di dalam kampus belajar berorganisasi, kemudian kalau di luar kampus kalian bisa belajar mungkin ya ikut project-project tertentu. Itu sebenarnya bisa ngasah skill kalian. Nah, ini tuh juga jadi dilema sih ya, Pak, buat mahasiswa kita nih. Kalau harus milih, menurut Bapak tuh lebih penting mana antara pengalaman lomba atau organisasi di kampus? Oke, saya dulu itu waktu kuliah di sini itu ya beberapa aktif di organisasi. Cuman kalau lomba saya cenderung pasif ya, maksudnya nggak begitu minat. Sebenarnya dua hal ini penting sih, Mas.
untuk berorganisasi itu kalian bisa ngelatih soft skill kalian. Kalau lomba ini kan kalian bisa lebih memperdalam pengetahuan. Oh, misalkan saya mau lomba terkait desain struktur. Nah, jadi diharapkan kalian ini ketika lomba itu memperdalam skill kalian di desain struktur dibanding mahasiswa lain yang ikut lomba. Sebenarnya dua hal itu penting. Cuman misalkan disuruh milih mana, saya rasa ya bukan hal yang bisa dipilih ya. Iya. Maksudnya kayak misalkan kalian mau milih bapak apa ibu kan nggak bisa dipilih kan. Maksudnya Iya. ya itu hal sama-sama hal penting gitu loh. Jadi kalau bisa jalan beriringan aja. Yang penting kalian nggak terjerumus ke pergaulan yang negatif, kemudian misalkan narkoba dan lain-lain. Nah, misalkan kalian ada waktu-waktu senggang, bisa berorganisasi, bisa ikut lomba, bisa ikut olahraga, dan banyaklah aktivitas positif di Undip. Kan kita tahu ya Pak, fakultas teknik tuh buat nyari nilainya kan susah. Oke, terus. Terus apakah IPK yang tinggi itu menjadi kunci utama buat kayak cari kerja ya waktu pertama kali gitu Pak? Oke, saya jelasin ya. Dari sudut pandang saya, ini dari dulu sudut pandang ini saya pegang terus nih. Jadi IPK itu hanya salah satu parameter kalian untuk bekal mencari pekerjaan. Oh. Bukan menjadi hal pokok. Karena IPK itu kan hanya pembuktian bahwa kalian sudah mengikuti kurikulum yang ada di perkuliahan, kemudian kalian sudah diuji di situ, kemudian keluar tuh angka IPK misalkan 3,2, 3,3, tapi nanti ketika di dunia kerja itu nggak hanya itu. Jadi ada faktor itu tadi yang saya bilang, ada soft skill, cara kalian bergaul dengan orang, cara kalian ditempa tekanan dari atasan, cara kalian untuk menghadapi suatu masalah, itu kan tidak tergambar dari IPK kalian kan, hanya IPK kalian yang menunjukkan orang ini bisa tanggung jawab. Buktinya apa? IPK-nya tinggi, enggak gitu juga. Nah, jadi selain IPK, kalian memang dituntut untuk memiliki soft skill lain. Apalagi kalian kan selama ini familiarnya dengan sama-sama teknik sipil Undip. Nanti ketika kalian ada di lulus teknik sipil Undip, kemudian di dunia kerja, kalian bertemu tuh dengan engineer sipil yang lain, bisa dari universitas yang favorit yang lain kan. Nah, kalian nggak boleh tuh ketinggalan, kasarannya nggak boleh ketinggalan zaman, nggak boleh rendah diri. Oh ya, rendah diri sama rendah hati beda ya. Rendah diri kalian nggak boleh, kalian harus confident, harus percaya diri gitu. Kan menyinggung tadi hard skill dan soft skill, yang paling penting supaya mahasiswa nggak kagok gitu Pak waktu terjun di dunia proyek atau magang tuh apa ya? Jadi gini, suatu hal yang orang punya, misalkan punya kemampuan dia public speakingnya bagus, dia bisa menyelesaikan suatu masalah, itu kan nggak hari ini latihan besok bisa. Jadi harus butuh proses, butuh waktu, dan butuh latihan terus menerus, pantang menyerah. Jadi hari ini saya menghadapi, misalkan ada mahasiswa KP kan, ternyata di lapangan dia itu dianggap asing oleh orang proyek kan, banyak kan kejadian kayak gitu ya. Banyak kejadian mahasiswanya datang lagi ke dosennya, Pak saya sampai lapangan minta data atau minta apa, mereka nggak welcome, gimana nih solusinya. Nah, itu kalian atau mahasiswa ini harus lebih menguasai kondisi ya kalau saya bilang. Ternyata menghadapi orang lapangan itu seperti ini, menghadapi orang yang lebih tua atau lebih senior seperti ini, menghadapi orang yang sedang sibuk seperti ini. Jadi kalian harus banyak latihan sih kalau gitu. Kayak menyesuaikan gitu ya Pak? Betul, menyesuaikan keadaan. Bapak tuh kayak melihat nggak sih kayak perbedaan yang signifikan antara
lulusan yang langsung kerja sama lulusan yang lanjutin S2 lebih dulu gitu. Ada perbedaan yang signifikan gitu nggak menurut Bapak? Kalau perbedaan signifikan antara yang lulus terus kerja sama yang lulus terus lanjut S2 dulu, itu otomatis ada perbedaannya. Jadi perbedaan itu bukan si A sama B beda ya. Terus si B ini banyak kurangnya. Nah, si A ini semua hal ini menguasai, enggak. Jadi misalkan orang yang lulus langsung kerja, dia lebih menguasai hard skill misalkan. Dia bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan suatu proyek. Dia unggul di bidang itu. Cuman ketika dibandingkan dengan orang yang baru lulus S1 terus lanjut akademi ke S2, biasanya dia lebih intelijen, lebih ke akademiknya dia lebih unggul. Jadi plus minus lah kalau mau ditinjau per orang personilnya. Contohnya saya ini sekarang saya udah hampir 1 tahun lah di Sipil Undip ini. Saya masih tahap adaptasi dari yang awalnya sebagai praktisi kemudian menjadi seorang akademisi. Jadi mungkin sebelumnya saya di proyek atau di dunia kerja berperilaku atau berperangai seperti apa, nah saya harus beradaptasi sekarang sebagai akademisi, cara mengajar kayak apa, terus menghadapi kalian yang beda umurnya jauh seperti apa. Nah itu kan hal baru ya, jadi harus dipelajari lagi. Saya dibandingkan dengan dosen-dosen lain yang tadi Mbaknya bilang S1 terus S2 terus mungkin S3 terus jadi dosen, ya saya secara kemampuan tadi itu ya saya ketinggalan jauh. Makanya saya harus beradaptasi lagi, belajar lagi, caranya jadi akademisi itu seperti ini gitu. Nah, kita akan sama-sama ini Pak, teknik sipil Undip gitu ya Pak. Kan udah banyak tersebar lah di Indonesia. Seberapa besar pengaruh alma mater dalam dunia kerja menurut Bapak? Bagi saya ya, alma mater ya. Alma mater tuh sebenarnya ketika di dunia kerja itu bagus sih. Jadi kayak identitas gitu ya. Cuman tinggal kita membawa identitas itu mau ke arah mana. Jadi ada beberapa orang yang menganggap alma mater sama dan dia tidak ada bedanya dengan orang yang beda alma mater. Ada yang menganggap si junior itu alma mater atau adik kelas saya harus benar-benar membackup dia, itu ada. Kalau menurut saya, secara saya pribadi, alma mater itu ada poin plus lah bagi saya. Misalkan saya ketemu adik kelas atau personil yang alma maternya sama, misalkan Undip atau Undip, menjadi ya poin plus lah bagi saya. Cuman tinggal kembali ke personilnya itu sendiri. Jadi sama juga saya ketika menghadapi yang orang lain, saya nggak hanya membawa brand saya sebagai sipil Undip, enggak. Cuman saya juga harus membawa brand sebagai diri saya sendiri. Karena nanti di dunia kerja kan banyak tuh brand-brand dari lulusan dari ini, lulusan dari ini. Itu kan jadi ya nilai plus masing-masing orang lah, merasa kebanggaan lah. Cuman nanti akhirnya kayak semacam ada seleksi alam yang akan menyortir mereka, itu tergantung dari kemampuan mereka, nggak hanya dari asal alma maternya mana, itu enggak. Jadi setelah kalian lulus, saya alma mater sipil Undip, saya bisa santai-santai aja ya, enggak. Karena nanti bisa jadi setelah lulus dan santai-santai dan bermalas-malasan, nanti mesti ada dari personil dari lulusan universitas lain yang notabene di bawah sipil Undip ternyata lebih unggul personilnya, ya kalian akan terlindas. Itu sih. Kalau tadi kan ngebahas alma mater ya Pak. Kalau dari sisi networking, menurut Bapak tuh kayak apa sih yang bisa dilakuin mahasiswa sejak kuliah supaya nanti punya relasi yang bisa bantu mereka di dunia kerja nantinya? Oke, kalau bagus nih pertanyaannya nih. Jadi mahasiswa yang
sekarang kuliah udah ancang-ancang kan, Iya. saya harus kemana nih Pak supaya dapat kerjanya gampang. Nah, sekarang ini kan ada tuh wadah alumni Teknik Sipil Undip ya, Iya. apalagi orangnya mungkin sudah senior-senior, sudah punya jabatan-jabatan tertentu, mungkin kalian bisa kenal dari situ. Ada acara yang apa kemarin tuh yang di Prof Sudarto ini, acaranya tuh yang alumni angkatan 93 itu. Yang di Kuis kampus Natalis gitu. Nah, di Natalis itu. Oh iya. Itu sebenarnya kan bisa salah satu forum atau wadah kalian yang masih kuliah ini bisa kenal lulusan-lulusan sipil Undip yang terdahulu. Nah, jadi kalian bisa tanya-tanya nih ke senior itu, Pak, gimana sih Pak caranya kerja di ini? Saya pengen lo kerja di sini, gini-gini. Bapak kan udah kerja di sini puluhan tahun, caranya gimana? Itu gitu kan salah satu wadah lah untuk bisa kalian membangun networking ya, jadi membangun channel lah untuk ke arah situ. Berat menjembatani gitu ya. Betul, apalagi udah banyak lah. Jadi apalagi sekarang itu kan yang lulusan sipil Undip atau alma mater yang ada di BUMN itu kan, adik-adik kita di sipil Undip sekarang cari pekerjaan, bisa dikasih info tuh, perusahaan namanya buka lowongan. Kalau boleh flashback nih, Bapak kalau bisa mengulang masa kuliah, apa hal yang akan Bapak lakukan lebih awal gitu, Pak? Waktu kuliah awal sampai hampir menjelang akhir, kalau bisa mengulang, saya ingin masuk ke dunia wirausaha, swasta. Jadi teknik sipil ini kan nggak hanya hitung rumus ya, banyak hal. Jadi ketika kalian punya kemampuan teknik sipil, bisa kalian gunakan untuk manage orang, manage suatu proyek. Nah itu seharusnya saya dulu itu memulai itu lebih awal. Waktu kuliah itu saya sudah nyemplung ke dunia itu, di ke dunia kerja langsung, dan tapi saya sebagai penanggung jawab tunggalnya. Itu yang kadang saya harusnya saya dari dulu ya punya usaha di bidang konstruksi yang benar-benar di kampus belajar, di luar kampus saya terapkan, di dalam kampus belajar, di luar kampus saya terapkan. Terakhir nih Pak, Bapak ada nggak pesan untuk mahasiswa teknik sipil yang mungkin masih bingung nih di dunia karir nantinya? Karena kan beberapa tuh kayak masih bingung nanti lulus mau ngapain ya gitu. Kalau bingung, kayak gini, kalau bingung itu kan wajar ya. Iya. Orang ini mungkin kalian masuk teknik sipil aja sebelumnya bingung nih masuk jurusan mana nih. Setelah masuk teknik sipil, terbuka nih, teknik sipil nanti arahnya ke sini. Bingung lagi nih, mau masuk yang mana nih? Kalau mau dari sekarang direncanakan, silakan. Saya ingin jadi kontraktor. Jadi secara kontraktor itu harus bisa memanage orang, memanage schedule, memanage biaya, memanage mutu, memanage suatu project kayak apa nih ketika ketemu masalah. Nah, cuman setiap orang berbeda nih. Kalau saran saya ketika bingung, setidaknya nggak belok ke hal yang negatif. Itu aja, misalkan saya mau jadi kontraktor, mau jadi konsultan, atau mau jadi akademisi, setidaknya kalian nggak belok ke arah negatif. On the track aja, tugas saya belajar sebagai mahasiswa, ya sudah belajar. Nanti insya Allah ketika sudah lulus, nanti terbuka jalannya sendiri. Ternyata saya dulunya pinginnya jadi kontraktor, ternyata jalannya jadi akademisi misalkan. Ya sudah, memang itu saya. Tapi kan masih on the track di hal yang positif gitu loh. Gitu sih. Jadi fokus ke yang baik. Fokus ke yang baik-baik aja. Nggak usah mikir terlalu jauh. Saya mau jadi apa? Saya bisa nggak ya jadi itu? Saya bisa nggak ya setara sama orang itu? Saya bisa nggak ya misalkan
sesuai harapan orang tua Iya. ya kan? Pokoknya kan Iya. gitu ya. Nah, gitu kan kadang kan apalagi orang tua dibanding-bandingin lagi sama anak tetangga gitu kan, jadi tekanan batin sendiri Iya. kan. Nah, solusi dari saya seenggaknya kalian nggak ke jalan yang negatif aja. Udah. Bagus. Fokus aja Fokus untuk aja diri udah. sendiri. Nanti rezekinya di mana, hidupnya kayak apa itu nanti Allah sudah menentukan. Mungkin cukup segini aja Oke. Pak. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya dan insight-nya yang Luar biasa luar sih. biasa ya Pak. Sangat berguna sih Iya. pasti untuk semua mahasiswa. Semoga teman-teman semua makin tercerahkan lah. Dan lebih siap gitu menghargai dunia kerja nantinya. Ya harus ini aku. Iya. Mungkin sampai jumpa di episode Civil Talk berikutnya. Terima kasih, Terima kasih, bye-bye. bye.